Assalamualaikum Sobat Al-Hasra, kembali lagi di podcast Al-Hasra bersama saya Nadina Jila dari kelas 11 Perbankan Syariah. Teman-teman, kita kan udah memasuki bulan November nih. Tahu dong pastinya ada momen spesial apa di bulan November ini? Di bulan November, tepatnya tanggal 25, kita akan memperingati Hari Guru. Di depan aku sekarang udah ada tamu spesial nih, seorang guru pastinya, yaitu Ibu Hijri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nadine. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Nadine. Bu, kita kan sebentar lagi akan memperingati Hari Guru nih. Boleh nggak sih kita berbincang-bincang sebentar mengenai Hari Guru ini? Boleh banget Nadine. Bu, Nadine tuh pengen tanya, Ibu udah berapa lama sih menjadi guru di Al-Hasra? Saya masuk Al-Hasra tahun 2004, tapi kalau untuk jadi gurunya itu baru mulai di 2011. Berarti 11 tahun. Oh, udah cukup lama ya Bu? Iya benar. Terus gimana sih Bu menjadi guru rasanya? Rasanya nano-nano ya. Pastinya kita senang banget kalau lagi ngajar terus anak-anak langsung paham sama pelajaran yang saya terangkan. Tapi kadang juga, kok ada juga yang nggak ngerti-ngerti gitu kan. Nah itu tuh di situ tuh tantangan buat guru. Ada yang ngerti, ada yang belum, ada yang masih susah ngertinya kayak gitu. Menurut Ibu kelebihan menjadi guru tuh apa ya Bu? Banyak banget pastinya kelebihan jadi guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi semua apapun yang kita lakukan itu pasti ditiru sama siswa kita. Dan pastinya salah satu amalan yang tidak terputus-putus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan bagi saya mudah-mudahan dengan saya mengajar, memberikan ilmu yang bermanfaat, itu menjadi amal jariah buat saya pribadi. Boleh nggak sih Nadine ngedengar cerita Ibu sedikit? Kalau misalnya Ibu dulu awal Ibu bisa menjadi guru tuh kayak gimana Bu? Siapa yang memotivasi Ibu bisa menjadi guru sampai sekarang? Iya, sebenarnya kalau untuk dunia mengajar, saya tahu dari kecil. Sudah terbiasa karena orang tua saya guru. Bapak saya guru SD, ibu saya guru madrasah, guru ngaji. Jadi sudah terbiasa melihat orang tua saya ngajar. Tapi kalau benar-benar saya menjadi guru, terjun ke dunia pendidikan seperti sekarang, yang memaksa saya adalah Bapak Zamasari. Beliau adalah pengurus Yayasan Al-Hasra. Jadi pada saat itu saya kuliah, ternyata beliau salah satu dosen saya gitu. Terus saya nggak lanjut kuliah dan Pak Zama itu cari-cari saya gitu. Dan akhirnya saya ditawarkan untuk masuk kerja di Al-Hasra. Saya bilang oke Pak, saya mau gitu. Awalnya tuh bukan guru, saya kerja penjaga perpus awalnya, perpustakaan. Setelah itu jadi staf keuangan karena saya kan kuliah bagian akuntansi. Nah setelah itu Pak Jamah, jadi kamu harus ngajar. Bapak saya nggak bisa, saya bilang gitu. Saya bukan kependidikan, saya ekonomi umum gitu, ekonomi murni. Nggak bisa, kamu pokoknya harus bisa. Pak, please saya nggak bisa. Bisa. Ya sudah, akhirnya karena beliau terus memotivasi, akhirnya waktu itu saya ngajar di SMP Al-Hasra, ngajar IPS pertama. Dan dengan berjalannya waktu, belajar otodidak, terus juga dari guru-guru senior, terus juga ikut pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah makin bertambah ilmu kependidikannya kayak gitu. Terus sekarang Ibu jadi ngajar apa Bu? Kalau sekarang kebetulan karena saya kuliahnya jurusan akuntansi, jadi saya mengajar akuntansi di jurusan perbankan syariah, juga beberapa mata pelajaran produktif perbankan syariah. Yang Nadine pengen tahu banget nih ya Bu, kepo banget. Teman-teman juga kayaknya pasti kepo banget nih, gaji di Al-Hasra tuh berapa sih Bu? Waduh, nanyanya itu ya. Gini, kalau gaji sebenarnya tergantung dari kita. Sebesar apapun ya gaji yang kita dapat, kalau di kitanya nggak pernah merasa puas, pasti nominal itu akan tetap terasa kecil. Tapi walaupun gajinya sedikit, asalkan kitanya
eh, merasa berkah gitu kan, merasa cukup, insya Allah gaji itu akan terlihat besar di mata kita. Dan kalau di Al-Asra bagi saya insya Allah berkah. Sedikit atau banyaknya itu relatif. Insya Allah tapi berkahnya. Kuncinya bersyukur ya, Bu. Benar, makin bersyukur kan makin ditambah kan sama Allah gitu. Kalau misalnya di Al-Hasra ini kan kalau memperingati Hari Guru, kegiatannya apa sih, Bu? Kan soalnya dulu Nadine kelas 10 itu COVID ya, Bu. Jadi biasalah belajar dari rumah. Jadinya Nadine pengen tahu biasanya kegiatannya apa sih kalau memperingati Hari Guru ini? Eh, dulu nih sebelum COVID melanda, biasanya yang pertama ada upacara peringatan Hari Guru. Nah, itu tuh petugas upacaranya dari guru gitu. Wow, Pokoknya keren banget. dari petugas bendera, pembawa acara, pemimpin semuanya itu dari guru karyawan. Kita mau menunjukkan ke para siswa kita nggak cuma bisa nyuruh loh gitu, tapi kita membuktikan kita juga bisa jadi petugas upacara gitu dengan baik. Dan biasanya itu ada kayak bingkisan dari anak OSIS, terus anak-anak yang lain biasanya kelas ke wali kelasnya atau ke guru-guru kayak gitu. Dan sering juga saya tuh kayak terharu gitu. Itu banyak anak-anak yang bikin surprise, benar-benar surprise mereka. Misalnya bikin tahu-tahu ada drama atau apalah gitu untuk peringatan Hari Guru. Kayak gitu sih. Asal nih. Jangan berlebihan kayak gitu. Jangan sampai ngorbanin belajar, maksudnya bolos jam belajar Cuma buat drama itu ya, Bu. kayak gitu buat nyiapin dramanya, jangan kayak gitu. Kalau menurut Ibu tujuan dari Hari Guru tuh apa? Pastinya penetapan 25 November sebagai Hari Guru itu untuk menghargai jasa-jasa para guru. Kan guru pahlawan tanpa tanda jasa ya. Gitu. Kita untuk menghargai jasa-jasa para guru yang memang sudah berkorban untuk mencerdaskan anak bangsa. Mungkin kalau di sini, di Depok, di Al-Hasra khususnya, kita sudah punya fasilitas gitu kan, gedungnya ada, mau labnya lengkap, sarana lain pendukung juga oke, guru mengajar itu lancar gitu. Coba bayangkan guru-guru yang di pelosok, yang di pedesaan, yang mungkin harus ngajar tuh, ada yang masih pakai sepeda, ada yang harus pakai perahu nyebrang sungai gitu, atau mungkin ya yang fasilitasnya masih terbatas. Nah, di sanalah peringatan Hari Guru itu berarti banget buat kita, terutama sebagai guru, kita merasa dihargai gitu. Nggak apa-apa deh kan dibilang sampai ada yang gini loh, plesetan lagu gajinya kecil, bebannya banyak, guru gitu. Banyak orang beranggapan, iya guru dengan beban tugas mengajar yang berat, tapi penghasilan yang tidak sebanding gitu. Di banyak sekolah masih ada seperti itu. Dengan Hari Guru kita benar-benar merasa terhargai gitu, dengan ucapan, dengan ada yang kasih bunga, ada yang kasih hadiah segala macam, itu kita senangnya luar biasa. Sangat terharu ya, Bu. Betul, terharu banget. Kayaknya ini pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Apa yang diharapkan sebagai penerus Ibu? Yang pesan-pesan buat murid, Bu? Saya tuh kan banyak yang shock ya sama waktu belajar akuntansi sama saya. Mungkin karena pelajaran baru, terutama buat kelas 10, itu ini pelajaran susah banget gitu. Tapi banyak juga ternyata lulus dari SMK Al-Asra itu ngambil kuliah jurusan akuntansi gitu. Terus saya senang banget tuh. Kayak saya merasa saya berhasil ngajar sampai mereka mau ambil kuliah jurusan akuntansi. Dan saya berharap memang anak-anak lanjut kuliah gitu. Di jurusan akuntansi senang banget, jurusan lain juga yang masih nyambung dengan jurusan perbankan syariah oke.
Tapi nih ya, saya lebih senang lagi jurusan anak-anak SMK itu setelah lulus sekolah, kerja, habis itu kuliah. Gitu. Karena pastinya anak-anak bisa lebih menghargai waktu, membagi waktu antara kerja sama kuliah, dan juga pasti sungguh-sungguh belajarnya. Karena dia tahu capek banget nyari uang, habis itu buat bayar kuliah. Jadi insya Allah kerjanya rajin, kuliahnya rajin. Jadi untuk mengurangi beban juga ya Bu untuk Iya, orang tua. bener banget. Udah mandiri dari awal gitu. Yaudah deh Bu, udah kayaknya gitu aja Nadi nanyanya. Makasih ya Bu. Ah. Oke guys, kita udah denger nih perjalanan Ibu Hijri menjadi seorang guru di Al-Hasra. Pekerjaan guru itu sangat mulia bukan? Peringatan Hari Guru bukan hanya sekedar ucapan atau seremoni teman-teman. Kita harus menghargai jasa-jasa para guru. Karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Oke guys, cukup sekian dari saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.